Bapak Ibu yang terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus, kita akan bersama-sama merenungkan bagian firman Tuhan pada kebaktian rumah tangga Rabu 6 Mei 2020. Bagian firman Tuhan yang akan kita renungkan bersama terambil dari surat 1 Petrus pasal 2 ayat 18 sampai dengan 25. Sebelumnya, mari kita satu di dalam doa. Kepadamu Allah yang maha baik, yang menuntun kami di dalam jalan kebenaran. Pada hari ini kami datang kembali ke hadapan-Mu untuk belajar firman Tuhan. Tuntun kami dengan Roh Kudus, sehingga kami diperbaharui. Dalam Yesus Kristus kami berdoa dan berserah. Amin. Surat 1 Petrus pasal 2 dimulai dari ayatnya yang ke-18 sampai dengan ayat yang ke-25. Demikian bunyi firman Tuhan. Penderitaan Kristus sebagai teladan. Hai kamu, hamba-hamba, tunduklah dengan penuh ketakutan kepada Tuanmu, bukan saja kepada yang baik dan peramah, tetapi juga kepada yang bengis. Sebab adalah kasih karunia jika seorang karena sadar akan kehendak Allah menanggung penderitaan yang tidak harus ia tanggung. Sebab dapatkah sebuah pujian jika kamu menderita pukulan karena kamu berbuat dosa? Tetapi jika kamu berbuat baik dan karena itu kamu harus menderita, maka itu adalah kasih karunia pada Allah. Sebab untuk itulah kamu dipanggil, karena Kristus pun telah menderita untuk kamu dan telah meninggalkan teladan bagimu, supaya kamu mengikuti jejaknya. Ia tidak berbuat dosa dan tipu tidak ada dalam mulutnya. Ketika ia dicaci maki, ia tidak membalas dengan mencaci maki. Ketika ia menderita, ia tidak mengancam, tetapi ia menyerahkan kepada Dia yang menghakimi dengan adil. Ia sendiri telah memikul dosa kita di dalam tubuhnya di kayu salib, supaya kita yang telah mati terhadap dosa hidup untuk kebenaran. Oleh bilur-bilurnya kamu telah sembuh. Sebab dahulu kamu sesat seperti domba, tetapi sekarang kamu telah kembali kepada Gembala dan pemelihara jiwamu. Amin. Bapak Ibu Saudara yang terkasih dalam Yesus Kristus, kutipan ayat firman Tuhan pada ayatnya yang ke-23 demikian bunyinya, kita diingatkan, ketika ia dicaci maki, ia tidak membalas dengan caci maki. Ketika ia menderita, ia tidak mengancam, tetapi ia menyerahkan kepada Dia yang menghakimi dengan adil. Saudara, orang jahat dihukum karena perbuatannya yang salah dan merugikan, mencelakai orang lain. Hukuman itu diberikan supaya ada efek jera dan tidak mengulangi kembali kesalahan. Tetapi ada kalanya tidak seperti itu. Kita bisa menjumpai orang yang tidak bersalah juga dihukum dan dibenci, bahkan menderita. Orang baik menderita, orang benar dihukum. Dunia sudah edan. Yang berbuat salah malah hidup bebas dan terlihat senang. Rasul Petrus mengingatkan kita tentang penderitaan Kristus.
Ia menderita dan dihukum mati bukan karena telah berbuat salah. Perbuatan baik, tindakan belas kasih yang dikerjakan belum tentu mendapatkan balasan yang baik pula. Sebab untuk itulah kamu dipanggil, karena Kristus pun telah menderita untuk kamu, supaya kamu mengikuti jejaknya. Jejak yang seperti apa yang harus kita ikuti dan teladani? Yaitu berbuat baik, tetapi mengalami penderitaan. Itu yang disebut dengan kasih karunia. Orang yang menderita karena berbuat baik dan benar adalah orang yang mengalami kasih karunia Allah. Menderita karena kebaikan dan kebenaran adalah kasih karunia. Maka pertanyaan yang wajar adalah, maukah kamu berbuat baik, tetapi dihina, dicaci, dimaki, dan menderita? Jika rela mengalami hal demikian terjadi dalam hidup, maka hidup kita berada dalam kasih karunia Allah. Mengapa? Karena hal semacam itu hanya dapat dilakukan bukan dengan kekuatan dan kemampuan manusia. Itu berasal dari kekuatan Allah. Jika karena berbuat baik, lalu kamu menderita, jalanilah dengan penuh kepatuhan kepada kehendak Allah. Kasih karunia Allah ada dalam hidupmu. Percayalah. Mari kita satu dalam doa. Terpujilah Tuhan yang Maha Baik dalam Tuhan Yesus Kristus. Pada kali ini kami datang ke hadapan-Mu dan menyadari bahwa setiap tindakan baik yang kami usahakan untuk berbuat seringkali tidak mendatangkan kembali kebaikan dalam hidup kami. Bahkan sebaliknya, kebaikan-kebaikan yang telah kami taburkan mendapatkan buah, dan kami menerima hinaan dan cacian, bahkan dibenci. Maka pada saat ini ya Tuhan, berikan kami kekuatan dan kemampuan melalui Roh Kudus-Mu, sehingga kami dapat mengatasi dengan sabar dan setia untuk menanggung segala sesuatunya. Supaya ketika kami berbuat baik, lalu kami dihina dan dicaci maki, kami tetap berbuat baik. Kami tetap bersabar. Kami tetap mengerjakan apa yang Tuhan inginkan. Biarlah kasih karunia Allah hadir dan menyertai hidup kami. Di dalam Yesus Kristus kami berdoa. Amin.